Kita ke pabrik selai stroberi yuk. Tuh, buah stroberinya masih segar-segar. Selai stroberi yang dibuat di pabrik ini memang terbuat dari buah stroberi asli. Jadi, dijamin enak dan menyehatkan. Setiap hari pabrik ini memproduksi lebih dari 60 ton selai dari aneka jenis buah-buahan. Dan yang paling favorit adalah selai dari buah jeruk, aprikot, dan stroberi ini. Semua selai ini nggak cuma dipasarkan di dalam negeri saja loh, tapi juga diekspor ke 40 negara di 4 benua. Wow, keren! Oh iya, lokasi pabriknya ada di kota Gaziantep, kota terbesar di bagian tenggara Turki, yang berbatasan langsung dengan negara Suriah. Selain terkenal dengan masakannya yang enak-enak, kota Gaziantep juga menjadi salah satu pusat industri makanan terbesar di negara Turki. Siapa sih yang gak kenal baklava? Jajanan manis yang satu ini asalnya dari Gaziantep loh. Terbuat dari kacang pistachio atau disebut juga kacang Antep. Yummy. Makan baklavanya ditunda dulu ya. Sekarang kita lihat pembuatan selai stroberi dulu yuk. Bakal yummy kok. Buah stroberi yang digunakan diperoleh dari perkebunan yang ada di sekitar Gaziantep dan wilayah Turki lainnya. Biar tetap segar alami, buah harus disimpan dulu dalam kondisi beku. Nah, tabung-tabung besar inilah yang akan memanaskan kembali buah agar siap diolah menjadi selai. Pastikan buah yang digunakan adalah buah yang sudah matang dan masih terjaga kesegarannya. Stroberi adalah jenis buah yang kaya akan vitamin C. Buah ini diketahui berasal dari benua Amerika dan sudah menyebar hingga ke seluruh dunia dengan berbagai jenis dan varietasnya. Kalian tahu nggak buah stroberi kualitas nomor 1 dunia itu ada di mana yo? Unyil kasih tahu nih. Menurut survei yang dilakukan Divisi Pemberdayaan Hasil Alam PBB, stroberi terbaik di dunia itu ternyata ada di Gaza, Palestina. Tepatnya di Beit Lahia, daerah subur yang dekat dengan wilayah konflik Israel-Palestina. Para petani di Beit Lahia biasa memanen stroberi dengan ukuran lebih besar dan lebih manis. Kualitasnya jauh banget deh dari stroberi yang ada di Indonesia. Tapi buah stroberi dari Beit Lahia ini susah kita dapati di luar Palestina karena adanya pembatasan ekspor dan perdagangan yang dilakukan oleh Israel. Wah, sayang banget kan? Karena kaya akan vitamin C, buah stroberi sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit. Buah ini juga banyak mengandung antosianin yang merupakan zat fenol yang bersifat antioksidan. Mantap! Nah, membuat selai caranya gampang banget. Cukup campurkan buah stroberi segar tadi dengan air lemon dan gula. Pencampuran dilakukan di dalam tabung mixer ini nih. Sambil dicampur aduk, masak hingga suhu di atas 100 derajat Celcius. Untuk melarutkan gula, mengentalkan, dan membunuh bakteri hingga selainya menjadi tahan lama. Jar atau toples kemasan selai pun juga harus dipanaskan dulu biar steril. Penggunaan kemasan dari bahan kaca ini merupakan bagian dari standar keamanan industri pangan atau ISO 22000. Selain dijamin aman, makanan yang dikemas dengan bahan kaca seperti ini juga lebih tahan lama dibandingkan kemasan plastik. Come on, kita tuang selai ke dalam jar menggunakan mesin filling otomatis ini nih. Lebih cepat dan dijamin takarannya pas. Cur! Wah, praktis kan? Dalam kondisi masih panas, pasang juga tutupnya biar tetap steril dari bakteri pembusuk. Memasang tutupnya pun harus pakai mesin dong, biar cepat dan gak bikin capek. Selai memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Turki. Saat sarapan, selai selalu dihidangkan sebagai pelengkap roti gandum, yang merupakan makanan pokok masyarakat di sana. Oh iya, sebagai produk dengan kualitas ekspor, uji kualitas pada selai pun harus selalu dilakukan. Di antaranya uji cita rasa, keasaman, dan juga tingkat kekentalannya. Pengujian dilakukan di laboratorium khusus oleh tenaga-tenaga ahli yang sudah profesional ini. Setelah dinyatakan lulus uji, baru deh selai-selai ini siap dipasarkan ke negara-negara tujuan ekspor.
seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan juga Eropa. Buat kalian yang di Indonesia, selai stroberi ini bisa kita beli untuk oleh-oleh saat berkunjung ke Turki. Karena di Indonesia belum ada. Nah, ini dia pabriknya. Namanya saja Tunas. Wah, pasti yang punya orang Indonesia nih. Dulu pas masih sekolah pernah aktif di Pramuka. Masuk siapa tahu ketemu orang Indonesia di sini. Tuh kan bener. Siapa lagi yang bisa bikin tahu sebanyak ini kalau bukan orang Indonesia? Sudah lama nih Unyil nggak makan tahu. Selama di Turki, makannya roti sama selai terus. Loh, itu kan Den Unyil. Ngapain ngoceh sendirian di situ? Wah, jangan-jangan kesambet lagi tuh bocah. Den Unyil, jangan bengong di situ, Den. Ntar kesambet loh. Ini Pak, Unyil lagi nyari tahu buat bikin tahu telur, Pak. Boleh nggak ya tahu ini Unyil ambil satu? Hah? Tahu? Itu bukan tahu, Den. Tapi helwa. Makanan khas orang-orang sini. Rasanya manis banget, Den Unyil. Hah? Helwa? Apaan tuh? Unyil baru dengar. Orang sini nyebutnya gitu, Den. Tahu deh artinya apaan. Udah daripada bengong di situ, mendingan ikut Pak Oga aja, yuk Den. Nanti Pak Oga kenalin sama yang punya pabrik ini, oke? Wah, gaya banget Pak Oga, bisa kenal sama yang punya pabrik. Wih, ya boleh deh Pak. Ya udah, Unyil ke situ ya. Tungguin Pak. Ayo deh, ikut Unyil jalan-jalan ke Istanbul bagian Asia. Ada satu toko roti yang membuat dan menjual beraneka jenis ekmek atau roti khas Turki. Namanya Yücel Ekmek. Di tempat ini, adonan roti dibuat dengan mencampurkan tepung terigu, air, sedikit garam, dan juga serbuk ragi. Setelah diaduk sampai kalis, bagi adonan dan cetak menjadi bulatan-bulatan kecil seperti ini. Wih, keren banget kan alatnya? Kayak main pinball. Susun adonan di atas meja dan dibentuk sesuai jenis roti yang akan dibuat. Yap, ada banyak jenis roti dengan bentuk yang berbeda-beda. Susun adonan yang sudah dicetak pada lembaran kain. Fungsi lembaran kain ini untuk menjaga adonan agar tetap lembab dan hangat, sehingga lebih cepat mengembang saat didiamkan selama 1 hari. Oke deh, sekarang waktunya memanggang. Susun adonan berjejer di atas papan kayu, lalu masukkan ke dalam oven tradisional ini. Besar banget kan ovennya? Wah, bisa dipakai untuk memanggang puluhan roti sekaligus nih. Saking besarnya oven, sampai-sampai butuh papan kayu panjang ini untuk memasukkan dan mengambil kembali roti yang sudah matang. Firini atau panggangan roti tradisional ini masih menggunakan dinding bata dan kayu sebagai bahan bakarnya. Karena panas yang dihasilkan oleh kayu bakar dan dinding bata lebih optimal untuk mematangkan roti secara merata. Nah, ini dia roti yang sudah matang, fresh from the oven. Dari sekian banyak jenis roti yang dibuat di toko ini, ada 3 jenis roti yang paling Unyil suka. Mau tahu? Yang pertama, ada roti simit. Bagi Unyil sih, roti ini Turki banget. Soalnya hampir di setiap tempat di Turki ada pedagang kaki 5 yang menjual roti simit ini. Untuk membuat roti simit, adonan terigu harus ditambah lagi dengan gula biar manis. Setelah itu, adonan dibentuk melingkar dan diberi taburan wijen. Dalam bahasa Turki, simit artinya renyah. Jadi pas banget deh dengan teksturnya yang kering dan renyah saat digigit.
Orang Turki biasa menikmati roti simit ini dengan campuran keju, coklat, buah-buahan kering, dan bisa juga dengan yogurt. Atau lebih enak lagi kalau dicelup ke dalam teh ataupun kopi panas khas Turki. Beuh, mantap! Yang kedua ada roti pide. Pide adalah roti tradisional Turki yang bentuknya flat seperti pizza. Ada roti pide yang polos seperti ini. Dan ada juga yang diberi topping daging cincang, sujuk, keju, atau bahkan sayuran buat yang vegetarian. Yang ketiga ada roti lavas. Roti tipis memanjang ini paling enak disantap dengan parutan kasar atau keju khas Turki. Serta irisan doner kebab ataupun sis kebab. Dijamin enak banget deh. Nah, selain ketiga roti tadi, masih ada banyak lagi jenis-jenis roti lainnya. Seperti roti papitaya yang berbentuk bunga, tahili, trabzon, ruseyin, dan ada juga aneka kurabiye atau kue kering dengan berbagai rasa. Salah satunya parmak kurabiye çekirdekli, yaitu roti kering berbalut kacang pistasiu. Setiap hari, toko roti ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Hampir setiap roti yang baru dibuat, pasti selalu ludes tidak sampai 1 jam. Jadi nggak ada roti yang tersisa atau terbuang sia-sia. Yang unik dari toko roti ini, sang pemilik toko sengaja menyediakan meja khusus buat para pembeli yang ingin bersedekah roti untuk warga yang kurang mampu. Roti sedekah yang terkumpul di meja ini akan langsung dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara cuma-cuma. Jadi, orang-orang yang tidak mampu membeli roti pun bisa ikut merasakan nikmatnya roti gandum yang masih fresh dari toko ini. Wah, kalau di Indonesia ada nggak ya toko makanan yang menyediakan tempat khusus untuk berbagi seperti ini? Bagus juga nih untuk ditiru di Indonesia. Alhamdulillah, kenyang banget habis makan simit 2. Sekarang jadi ngantuk deh nih. Aduh, Pak Oga mana sih? Wah, Den, maaf ya, Pak Oga telat. Habis ikutan ngantri roti gratis tadi, Den. Wah, panjang bener no. Ya ampun, Pak Oga. Jauh-jauh dari Indonesia ke sini cuma pengen ikutan ngantri roti gratis ya, Pak? Aduh, malu-maluin aja nih Pak Oga. Bukan, Den. Kebetulan aja tadi ada yang lagi bagiin roti gratis. Kan sayang kalau nggak diambil. Lumayan buat makan siang. Tahu gimana Pak? Jadi nggak Pak Lurah beli traktor? Nggak jadi, Den. Duitnya udah keburu dibeliin kerbau. Ya udah deh, kalau gitu temenin Unyil beli oleh-oleh aja yuk Pak. Let's go. Hah? Oleh-oleh, Den? Siap, Den. Asik.